Aku udah record ya. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa dan yang saya hormati Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ervina Aula Lukman dan partner saya yaitu Kak Ermati dari Prodi Akuntansi Regular Plus ingin menjelaskan tentang fitur selfie. Nah, kemudian Di sini ada ada latar belakangnya. Pertama yaitu selfie atau foto diri yang diunggah ke jejaring sosial mulai masuk ke Indonesia dimulai sejak maraknya penggunaan akun jejaring jelas dan mulai banyak digunakan sampai sekarang. Sejak saat itulah masyarakat khususnya remaja di Indonesia mulai kenal dengan istilah selfie dan mengunggahnya ke jaring sosial. Sebelumnya memang kegiatan memfoto diri dan mengunggahnya ke jejaring sosial sudah ada, namun hal ini dianggap sebagai perilaku narsis oleh sebagian orang. Nah, awal penggunaan kata selfie pada tahun 2002, kata ini pertama kali muncul dalam sebuah forum internet Australia atau ABC Online pada tanggal 13 September 2002. Selfie merupakan sebuah fenomena yang diunggah ke media sosial seperti Instagram dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri para remaja tersebut. Selfie pada awal kemunculannya bertujuan untuk informasi foto kepada orang lain tentang apa yang dilakukan pada saat dia berfoto, baik memamerkan keindahan alam maupun barang yang dimiliki. Nah, kata selfie dilakukan oleh berbagai kalangan dari pejabat negara hingga rakyat biasa. Dari muda hingga tua termasuk Presiden kita Pak Jokowi yang suka berselfie dan salah satunya mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Fenomena selfie berkaitan erat dengan citra yang dipersepsikan seseorang atas dirinya sendiri atau selfie image. Kemudian pembahasan selanjutnya dibacakan oleh Kak Ervina. Iya, Kerma, terima kasih. Karena melalui selfie atau berfoto sendiri, setiap orang ingin menampilkan sisi terbaiknya terhadap atau kepada orang lain, sehingga kesan yang dimiliki orang lain terhadap dirinya dapat benar positif. Hal tersebut akan menciptakan dorongan dari dalam diri untuk berbuat dan mencapai sesuatu upaya dapat mengetahui kebutuhannya. Selain itu, melalui kegiatan selfie dan mengunggahnya ke media sosial juga dapat membuat mahasiswi menilai dirinya sendiri atau dinilai oleh orang lain. Narsisme merupakan salah satu fenomena yang sehat dalam membantu pertahanan hidup individu. Perbedaan antara narsis yang sehat dan narsis yang gangguan adalah dalam ukuran dan perilakunya. Narsisme dapat dikatakan pengganggu apabila individu sudah tidak mampu membedakan antara kenyataan dan hayalan, sehingga merusak dan mengganggu fungsi individu tersebut baik secara psikis maupun fungsi sosial. Seperti yang dikatakan oleh Lanskin dan Terry, yaitu narsisme mempunyai masalah pada hubungan interpersonal identik yang perasa eksploitatif dan kurang menempati terhadap orang lain. Pada DSM-V, narsisme disebut sebagai gangguan pribadi narsistik yang membentuk suatu pola dasar grandiosity yang diresapi atau dalam berfantasi dan perilaku. Narsisme biasanya ditampilkan oleh individu-individu yang memiliki kecenderungan untuk mencintai dirinya sendiri serta meminta penggunaan dan pemujian dari orang lain. Orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan disebut dengan narsisis. Narsisis biasanya memiliki harga diri yang tinggi, tetapi mereka kurang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Namun, dalam ilmu psikologi, istilah narsis digunakan pertama kali oleh Sigmund Freud yang berasal dari mitos Yunani kuno, bernama Narcissus. Narcissus merupakan seorang pria yang dikenal begitu sombong dan bangga terhadap dirinya sendiri hingga ia dikutuk untuk mencintai bayangan wajahnya sendiri dan jatuh tenggelam dalam kolam air. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Erma. Nah, di sini pun masih penjelasan tentang latar belakang dari fitur selfie. Pada saat ini, fenomena selfie di media sosial pada mahasiswi sangat berkembang, sehingga dalam perkembangan fenomena selfie dapat berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak dan pihak terutama bagi kalangan orang tua, karena anaknya akan tumbuh menjadi remaja narsistik dan mementingkan diri sendiri. Fenomena selfie menjadi jalan untuk menunjukkan eksistensi diri sendiri di hadapan orang lain melalui media sosial.
Saat ini di kalangan masyarakat dunia sedang ramai-ramainya melakukan tren foto selfie. Di Indonesia, selfie merupakan hal yang tidak boleh ketinggalan. Demam foto selfie yang semakin menjalar dengan berbagai macam ekspresi membuktikan bahwa banyak orang yang semakin mengagumi dirinya sendiri. Selfie merupakan sarana untuk mengenal diri melalui rasa penasaran terhadap dalam interaksi sosial sehari-hari kita banyak melihat dan menginterpretasikan wajah serta ekspresi wajah orang lain. Namun demikian, kita jarang melihat wajah sendiri. Selfie juga merupakan cara baru untuk berkomunikasi yang bisa diterima secara luas untuk menunjukkan kepada orang betapa hebatnya diri kita dan untuk menarik perhatian karena sekarang ini sebagian besar orang bertemu dan berkomunikasi. Nah, itulah latar belakang dari fitur selfie. Kemudian di sini ada pembahasan tentang fitur selfie. Nah, apa sih pengertian dari fitur selfie itu? Fitur selfie adalah fitur yang karakteristik dari suatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan fitur adalah karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat seperti televisi, ponsel, dan sebagainya. Selfie merupakan kegiatan memotret diri sendiri melalui HP, kemudian diunggah melalui media sosial. Hadirnya gadget memudahkan manusia melakukan foto selfie. Menurut Ronald Bertes merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan dan meyakinkan seseorang atau sebagai bukti. Hakikat berfoto adalah untuk mengabdikan suatu peristiwa penting seperti pernikahan, acara ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Kalau yang Kak Irma tahu, apa sih Kak tentang fitur selfie? Menurut aku itu selfie adalah singkatan dari spotlight, yang artinya foto hasil memotret diri sendiri. Nah, di sini contohnya hasil foto dari selfie. Di sini ada dua orang yang kelihatan bahagia. Selfie didefinisikan sebagai jenis potret pada diri yang diambil oleh diri sendiri dengan menggunakan kamera, baik kamera digital maupun kamera smartphone. Nah, di sini pun selfie juga ada dari beberapa ahli atau beberapa pengertian. Selfie adalah jenis foto potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera handphone. Kepopuleran foto selfie atau foto narsis terhadap diri sendiri merupakan bentuk komunikasi intrapersonal. Sebelum melakukan selfie, kita pasti berkomunikasi dengan diri sendiri, di mana produk dari foto selfie ini merupakan alat yang sangat mendukung untuk berkomunikasi dan dapat memberikan keterangan informasi tentang sesuatu hal kepada orang lain secara nonverbal. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Nah, kata identitas diambil dari bahasa Latin, yaitu idem yang berarti serupa. Hal tersebut merupakan dasar dari pengaturan kepribadian. Nah, Kak Irvina, identitas adalah kesadaran diri seperti diambil dari pendapat dan pengamatan diri. Identitas berbeda dengan konsep diri. Di dalamnya terdapat kenyataan terhadap perasaan dari orang lain. Identitas menyatakan kesadaran dari seseorang sebagai seorang individu. Penggambaran diri dan identitas diri dalam dunia siber telah diteliti oleh beberapa ahli. Oh, berarti manfaat-manfaatnya banyak ya Kak tentang fitur selfie ini. Iya Kak, banyak untuk manfaatnya. Oh iya, manfaat fitur selfie di smartphone tuh untuk menerjemahkan tulisan ke dalam bahasa lain. Kayak misalkan kita di Google tuh sekarang udah ada kayak langsung scan aja gitu ya Kak, nggak perlu kita ngetik lagi. Terus dapat menjelajahi langit malam. Kita tuh kayak misalkan kita tuh bisa ngeliat bintang ya Kak, kalau misalkan kita foto terus di zoom bisa ngeliat bulan, apalagi kan sekarang smartphone di dunia udah canggih-canggih banget ya Kak. Terus membantu mendigitalisasikan dokumen cetak, terus mencari informasi melalui foto, seperti kayak misalkan ada orang hilang gitu ya Kak, kita kan bisa menyebarluaskan dengan ciri-cirinya gitu biar gampang. Nah, manfaatnya itu banyak ya Kak, dari fitur smartphone. Langkah-langkahnya apa aja sih Kak untuk mengaplikasikan fitur selfie? Nah, di sini tuh ada langkah-langkah mengaplikasikan fitur selfie. Pertama, biasanya orang-orang itu, baik wanita ataupun laki-laki, harus mempersiapkan pose dulu. Mereka akan berpose
Kemudian mereka juga akan mengatur faktor-faktor lain untuk menghasilkan foto yang lebih baik, misalkan posisi dari lingkungan atau dari background-nya. Kemudian setelah menghasilkan foto yang menurut mereka baik atau indah, mereka akan mengunggah dan mengelola foto selfie ke media sosial untuk dilihat oleh orang lain melalui media sosial tersebut, Kak Ervina. Nah, apakah Kak Ervina udah melakukan untuk mengaplikasikan fitur selfie? Oh, sudah dong, Kak. Anak remaja sekarang kan rata-rata kan kita kalau misalkan berfoto tuh selalu berselfie ya, kita pose, misalkan pose 2 jari, Ya, itu pose yang banyak juga ya, sekarang. Iya, terus kalau misalkan kita mau foto bareng-bareng juga kan, biasanya ya bisa ditata juga, dulu Pak. bangkunya. Iya, betul. Nah, terus tuh di sini tuh kayak ada cara-caranya ya, Kak, cara-cara mengambil foto selfie untuk kamera smartphone. Yang pertama untuk meluncurkan aplikasi kamera, lalu ketuk tombol kamera di sudut untuk beralih dari kamera belakang ke kamera depan. Biasanya tuh di posisi tuh ada di pinggir-pinggir di bawah ya, Kak, di pinggir-pinggir sebelah kanan. Terus ketuk tombol kecantikan untuk kita mencantikkan diri biar kulitnya tuh tambah-tambah mulus ya, Kak. Biasa kan anak zaman sekarang tuh pasti dia selalu pakai efek kan. Ya, Terus ketuk tombol mode jepretan yang berbeda. Biasanya tuh dia tuh ada di posisi tengah paling bawah ya, Kak. Itu buat kita gampang juga ya. selfie. Lalu ketuk layar lingkar di bawah untuk mengambil foto. Dan ini contoh hasilnya ya. Cantik banget ya, Iya, Kak. cantik banget ya, Nah, ya kemudian ampun. di sini juga ada teknologi yang makin berkembang juga. Di sini ada cara selfie timer di Instagram. Di sini Kak Iya, Ervina itu tahu nggak? caranya gimana sih? Mau tahu caranya nih? Aku jelasin ya, Kak. Satu itu kakak itu harus buka aplikasi Iya, Instagram tahu. Oh. dulu. Langkah pertamanya itu silakan buka Instagram. Jika belum perbarui, kamu bisa perbarui terlebih dahulu untuk mendownload efek-efek yang terbaru. Kemudian ketuk opsi Your Store. Selanjutnya bisa ketuk opsi Your Store atau bisa usap layar ke kanan untuk masuk ke menu selfie. Nah, di situ di ketiga itu ketuk ikon panah bawah. Di situ sudah masuk. Bisa dilihat di sisi kiri terdapat ikon panah. Silahkan tekan ikon tersebut. Kemudian yang keempat itu pilih opsi hands free. Untuk bisa menggunakan timer kamera IG bisa pilih opsi hands free. Kemudian yang kelima itu tekan tombol bulat. Nah, terakhir di sini kakak itu tinggal tekan tombol bulat aja, maka talian foto IG akan mulai berjalan. Perlu diingat juga kakak itu bahwa waktu di IG itu hanya berlangsung 3 detik saja. Jadi pastikan kakak itu sudah berpose terlebih dahulu dan bergaya yang cantik. Waktunya habis ya, Kak. Kakak bisa Oh, lakuin gitu ya, besok Kak. jalan. Iya. Oh, kalau yang opsi hand free juga tuh bisa ini ya, Kak, bisa video juga, banyak juga. Apa aja sih, Kak, contoh-contoh aplikasi untuk selfie tuh yang biar kita mukanya tuh kelihatan bagus gitu, kelihatan cantik kan. Biasa kan anak zaman sekarang tuh biasanya tuh pakai efek kan biar nutup-nutupin ke muka kekusaman kita. Itu pakai aplikasi apa aja ya, Kak? Nih, di sini aku ada contoh aplikasinya, Kak. Di sini ada contoh 4 aplikasi fitur selfie yang bagus untuk kalangan remaja ya. Di sini itu ada aplikasi Instagram. Di situ ada banyak fitur selfie dan efek-efek biar wajah kita itu lebih cantik. Nah, kemudian juga ada Beauty Plus, kemudian ada B16 untuk anak-anak zaman sekarang. Kemudian ada juga Beauty Cam buat lebih mempercantik diri. Kita biar lebih pede tampil di media sosial, Kak. Oh, gitu. Besok kakak juga bisa download 4 aplikasi ini ya. Sekarang banyak juga ya biar fitur-fitur apa sih buat mempercantik diri gitu kan. Biar bisa Iya, menipu itulah kayak bisa fitur menipu selfie. gaya. Iya, itu soalnya kecerdasan buatan. Jadi fitur selfie itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk kalangan muda, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pakai fitur selfie, Kak, sekarang itu. Iya. Oh, selanjutnya kesimpulannya ada apa ya, Kak?
Nah, di sini ada kesimpulannya. Selfie menjadi populer dan tren saat ini karena media sosial dikarenakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan selfie. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pertama ada aktualisasi diri. Nah, artinya itu selfie menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua itu sebagai upaya membentuk image diri, artinya sebagai upaya seseorang individu membentuk suatu gambaran diri atau image mengenai dirinya di hadapan politik. Dan biasanya berkaitan erat dengan upaya seseorang terkenal atau populer, hits, keren, bahkan dikatakan sempurna. Selain itu, bertujuan sebagai sebuah pencapaian atas diri, namun juga bertujuan agar diakui eksistensinya. Nah, di sini juga ada kuitis untuk pemuda zaman sekarang ya, remaja-remaja generasi. Oh Jika iya, bukan ini kita, juga. siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Itu dari kutipan John F. Kennedy. Kutipan dari. Keren bukan ya, Oh Kak? gitu ya, Kak. Ya, keren banget ya sekarang. Iya ya, Kak. Mungkin segitu aja kali ya, Kak, penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.